Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Sebelumnya kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Imam Nur Hanafi dari kelas D Prodi Ekonomi Syariah, dan teman saya yang bernama Mufidah Auliaun Nisa. Nama lain dari Imam Al-Ghazali yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di kota Tusi, Persia, yaitu sekitar 450 Hijriah atau antara tahun 1058 sampai 1059 Masehi. Beliau merupakan seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali merupakan seorang tokoh pemikir besar Islam yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, yang artinya bukti kebenaran agama Islam, dan Zain ad-Din yang artinya perhiasan sebagai perhiasan agama. Beliau wafat di kota kelahirannya sendiri, yaitu di kota Tusi, Persia, pada tanggal 14 Jumadil Akhir sekitar 505 Hijriah atau sekitar tahun 1111 Masehi. Dan pada saat itu beliau masih berusia 55 tahun. Pendidikan Imam Al-Ghazali. Saat usia beliau masih kecil, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu seperti ilmu usuluddin, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Kemudian ada karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya-karya Imam Al-Ghazali diperkirakan mencapai 300 buah. Namun di sini hanya sebagian yang dapat disebutkan. Di antaranya yang pertama, Maqasid al-Falsafah, yang artinya tujuan-tujuan para filsuf, sebagai karangannya yang pertama dan berisi masalah-masalah filsafat. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah, yang artinya kekacauan para filsuf. Buku ini dikarang sewaktu beliau berada di Baghdad tatkala jiwanya dilanda keraguan. Dalam buku ini Al-Ghazali mengecam filsafat dan para filsuf dengan keras. Yang ketiga, Ihya Ulum Ad-Din, yang artinya menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Buku ini merupakan karyanya yang terbesar yang dikarang selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah dari kota Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tusi, yang berisi paduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya, yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Mustasfa Mizan, dan Al-Mustasfa Mizan Al-Almal, dan Atib Al-Masbuk fi Al-Nasihah Al-Mulk. Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup
aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Secara umum, sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat tersebut. Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Menurut Al-Ghazali, konsep kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup, keturunan, harta, dan akal. Selain itu, Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Kemudian, biografi Ibnu Taimiyah. Beliau bernama lengkap yaitu Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Al-Khadir bin Muhammad. Ia dilahirkan di Haran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 661 Hijriah atau pada tanggal 22 Januari 1263 Masehi. Beliau lahir ketika pada zaman Baghdad yang merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mufidah Auliaun Nisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Setelah kita mengetahui bagaimana biografi Ibnu Taimiyah, lalu apa saja sih kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Ibnu Taimiyah? Yang pertama ada mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah meyakinkan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar dengan istilah saman al-mithli atau harga yang setara. Jika terjadi peningkatan jumlah barang sementara kemampuan penyediaan barang menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Sebaliknya, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Yang kedua, ada harga adil. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual, ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Yang ketiga ada regulasi harga. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang hanya pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Yang keempat ada fungsi uang dan perdagangan uang. Beliau menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat mengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Yang kelima ada percetakan uang sebagai alat tukar resmi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penguasa seharusnya mencetak fulus atau mata uang selain emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil
atas transaksi masyarakat tanpa menimbulkan kezoliman terhadap mereka. Dan yang terakhir, ada implikasi penerapan lebih dari satu standar mata uang, peredaran sejumlah mata uang tembaga, dan peningkatan proporsi dirham menghilangkan kepercayaan terhadap mata uang, membuat nilainya merosot dan mendorong terjadinya inflasi. Setelah membahas pemikiran ekonomi menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, saya akan membahas pemikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Lahir di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat pada usia 76 tahun di Kairo, Mesir pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia. Beliau juga sering disebut sebagai bapak ekonomi bahkan sebelum Adam Smith. Tak hanya ilmu ekonomi, beliau juga pendiri ilmu historiografi dan sosiologi. Beliau menghabiskan waktu selama hampir 24 tahun di Mesir sebagai guru dan ketua pengadilan tinggi. Sebelum itu, Ibnu Khaldun pernah menempati jabatan sebagai tukang stempel, lalu pernah menjadi sekretaris, duta besar, hakim, dosen, dan sampai akhirnya beliau menjadi guru besar hukum. Riwayat pendidikan Ibnu Khaldun dimulai dari sejak kecil beliau mendapat pendidikan agama dari orang tuanya dan para guru agama di masjid. Beliau juga telah menghafal Al-Quran, memperdalam tajwid, dan memperoleh ilmu keagamaan lainnya. Tak hanya itu, beliau juga mempelajari ilmu di bidang lain seperti ilmu filsafat, fisika, matematika, dan lain-lain. Ibnu Khaldun memiliki beberapa karya tulis, salah satunya yang terkenal yaitu Muqaddimah. Muqaddimah merupakan sebuah buku yang berisi tentang ilmu sosial dan masih dikaji terus hingga saat ini. Sedangkan bukunya berbentuk autobiografi berisi tentang sejarah bangsa Badar, sejarah dinasti pada masanya, dan tentang biografinya sendiri. Lalu apa saja sih kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun? Yang pertama ada konsep nilai dan harga. Konsep ini membahas secara utuh di mana nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat atau utilitas dan biaya kerja. Yang kedua ada konsep supply dan demand. Konsep ini menyatakan bahwa supply bahan pokok di kota besar jauh lebih besar daripada supply bahan pokok penduduk desa. Hal ini terjadi karena di kota besar supply bahan pokok melimpah dan melebihi kebutuhan, sehingga relatif lebih murah. Sebaliknya, di desa supply bahan pokok relatif sedikit, sehingga relatif mahal. Yang ketiga ada konsep produksi. Pada konsep ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kekayaan negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Yang keempat ada konsep utilitas. Konsep ini menyatakan bahwa jika tidak ada manfaat, maka barang tidak ada nilainya. Yang kelima ada konsep uang. Menurut Ibnu Khaldun, uang bisa saja terbuat dari selain emas dan perak. Hal terpenting adalah menjadikan emas dan perak sebagai standar nilai uang, sementara pemerintah menetapkan nilainya secara konsisten. Yang terakhir, ada konsep kebijakan fiskal dan moneter. Beliau merumuskan teori yang mengatakan apabila belanja negara sedikit, maka pendapatan pun sedikit. Sedangkan apabila pajak meningkat, maka pendapatan negara